Hai pejuang beasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin MY. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menyusun esai yang bagus agar aplikasi kita lolos seleksi beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Jadi teman-teman silakan nonton video ini sampai selesai agar teman-teman punya referensi tambahan dalam membuat esai yang powerful. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video sharing beasiswa lainnya yang akan saya upload di channel ini. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam seleksi beasiswa, bahkan bisa dibilang seleksi pekerjaan, adalah esai. Esai ini adalah salah satu jenis tes untuk mengetahui berbagai informasi tentang pendaftar seperti background, visi, rencana, termasuk bagaimana mengatasi suatu persoalan di kemudian hari. Jadi memang esai ini sangat membantu penyeleksi dalam menilai peserta atau kandidat yang paling layak diloloskan untuk menjadi penerima beasiswa. Beberapa beasiswa yang pernah saya daftar itu semuanya menggunakan esai sebagai salah satu tesnya. Bahkan pekerjaan juga, beberapa pekerjaan dan organisasi yang pernah juga saya daftar itu menggunakan esai. Karena memang esai ini salah satu alat tes yang sangat membantu dalam mengetahui karakter peserta. Yang paling berkesan adalah ketika ikut Indonesia Mengajar itu sekitar 13 esai yang harus saya buat, dan setiap esai itu ditentukan jumlah katanya. Mengenai esai Indonesia Mengajar ini, saya juga sudah share esai saya di blog saya wahyudinmy.blogspot.com. Teman-teman bisa baca jika ingin daftar Indonesia Mengajar, atau ada temannya yang mau daftar Indonesia Mengajar, silahkan baca di sana. Oke, kita kembali ke topik kita, esai beasiswa. Nah, karena esai ini sangat penting dalam seleksi beasiswa, maka pendaftar harus bisa membuat esai yang powerful atau esai yang bagus. Persoalannya adalah bagaimana cara kita menulis esai yang bagus. Tapi sebelum saya jawab, penting saya sampaikan bahwa tes esai dalam seleksi LPDP ini saat ini itu menggunakan istilah on the spot essay writing. Seperti dengan namanya, on the spot, peserta diminta untuk menulis esai di lokasi tes. Beda dengan seleksi esai berapa tahun sebelumnya, di mana tes esai dimasukkan pada seleksi administrasi, dan esai tersebut dikerjakan oleh peserta, kemudian dikirim bersamaan dengan berkas pendaftaran lainnya seperti kopi ijazah, transkrip, surat pernyataan, dan sebagainya. Kalau sekarang beda, itu sudah masuk seleksi tahap kedua setelah administrasi. Topiknya pun sudah ditentukan, misalnya peranku terhadap Indonesia dan sukses terbesar dalam hidupku, itu berapa tahun sebelumnya. Model tes esai zaman dulu ini enaknya, yaitu pendaftar bisa minta bantuan orang lain, misalnya temannya yang sudah lolos beasiswa LPDP, untuk mengoreksi esainya, kemudian diperbaiki lagi sampai bagus. Saya esai dulu sampai dikoreksi beberapa kali. Itu bagusnya bagi pendaftar. Tapi kalau on the spot essay writing, pendaftar tidak punya waktu lagi untuk mengoreksi esainya karena dikerjakan dalam suatu tempat tes dan diberikan waktu. Jadi seperti ujian, selesai batas waktunya ya dikumpul. Saat pelaksanaan on the spot essay writing ini, peserta akan berada dalam ruangan tes dengan beberapa pengawas yang akan memberikan peserta lembar soal dengan dua topik atau tema atau pertanyaan yang peserta harus pilih salah satunya, dan kemudian menjawabnya pada lembar jawaban yang juga telah disediakan oleh pengawas. Topik atau pertanyaan esai ini diambil dari isu-isu yang sedang hangat atau yang sedang sering dibicarakan
Misalnya isu perdagangan, potensi maritim, hubungan internasional, bonus demografi, tax amnesty, revolusi mental, LGBT, dan berbagai topik lainnya. Tentu saja teman-teman harus memilih topik yang paling dikuasai di antara kedua topik yang disodorkan oleh pengawas tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa topik esai itu sangat banyak, sedangkan peserta hanya akan menjawab satu topik. Jadi teman-teman jangan sampai terpaku terhadap topik yang telah didapatkan oleh orang lain yang sudah tes sebelumnya. Karena biasanya kalau kita bareng teman, terus dia sudah tes duluan, kita tanya, kamu dapat topik apa? Jadi kita jangan sampai terpaku sama yang didapatkan teman. Boleh tanya-tanya. Bisa jadi sama topiknya, tapi besar kemungkinan berbeda. Untuk itu, hal yang harus dilakukan agar bisa langsung menentukan isi esai yang akan kita buat saat tes adalah dengan memperluas wawasan kita tentang apa yang sedang hits atau hangat di Indonesia, bahkan mungkin di internasional saya tidak tahu, tapi intinya di Indonesia itu yang paling penting. Ini tidak susah karena kita gampang tahu apa yang hits dari pemberitaan yang kita nonton atau baca di media massa atau online. Maksudnya adalah kita berusaha sebisa mungkin familiar dengan topik esai yang akan keluar. Dan saya sarankan juga yang kita nonton atau yang kita baca itu adalah pendapat yang memang expert. Sebaiknya kita banyak membaca pemberitaan dari sumber yang valid, yang terpercaya. Mengapa kita perlu familiar dengan topik? Sebab test on the spot writing ini ada waktunya, yaitu hanya 30 menit. Sudah termasuk membaca soal dan menulis identitas peserta. Bayangkan kalau tidak familiar dengan topik esai, maka teman-teman akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk menentukan isi esai yang akan teman-teman tulis nantinya. Sebenarnya saya sendiri tidak dapat tes on the spot essay writing saat tes LPDP. Dulu saya dapatnya tes esai yang ada pada seleksi administrasi yang saya jelaskan tadi. Tapi alasan saya berani memberikan pendapat tentang bagaimana tips menulis on the spot essay writing yang baik di sini adalah karena esai ini sama dengan tes esai IELTS Part 2, yaitu diberikan topik yang hits, kemudian kita harus menjawabnya dalam rentang waktu tertentu yang menurut saya sangat singkat. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah kursus atau tes IELTS, ya sudah tinggal nulis on the spot essay writing sesuai dengan tips menulis tes writing part 2 di IELTS. Apalagi kalau yang sudah dapat 6,5, saya yakin tidak akan mengalami kesulitan dalam menulis esai di tes LPDP ini. Alasannya nilai 6,5 itu sudah menjadi standar untuk bisa kuliah di luar negeri. Tinggal menjawab esainya sesuai dengan topik yang diberikan oleh pengawas, karena walaupun kita tahu teknik atau cara-cara menulis esai yang bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan topiknya itu juga akan mengurangi nilainya. Ini juga yang menjadi saran saya. Kita harus menulis esai yang nyambung dengan topik atau tema yang kita pilih. Oleh karena itu, sangat penting untuk membaca dan menganalisis baik-baik topik yang kita dapat sampai kita paham betul ini kita diminta menulis tentang apa. Kalau isi esai kita menyimpang dari topik atau tema yang diberikan, maka nilai esai kita bisa berkurang. Nah, setelah kita mengetahui topik, tentunya kita siap untuk menulis esai kita. Nah, yang selanjutnya saya sarankan adalah bagaimana memperbaiki bahasa Inggris kita. Itu harus dimulai dari sekarang juga. Kenapa? Karena bagi pendaftar yang ingin kuliah di luar negeri, tentunya esainya juga itu akan pakai bahasa Inggris. Kalau yang dalam negeri ya pakai bahasa Indonesia. Ini juga akan sama ketika wawancara. Ada beberapa teman saya yang kuliah di
ingin kuliah di luar negeri, saat wawancara dia tetap pakai bahasa Indonesia seleksi wawancaranya, tapi umumnya itu pakai bahasa Inggris atau mungkin dicampur. Jadi selanjutnya adalah untuk bisa lolos atau membuat essay yang bagus di on the spot essay writing ini adalah memperbaiki bahasa Inggris, khususnya grammar yang paling penting, karena kita nulis maka grammatical error itu akan betul-betul diperhatikan. Selanjutnya yang bisa saya sarankan dalam hal menulis essay ini adalah bagaimana kita betul-betul memperhatikan waktu. Yang saya tahu dari beberapa sumber bahwa tidak dibatasi jumlah kata dalam on the spot essay writing ini. Kita bebas menulis essay kita dengan jumlah kata sebanyak-banyaknya, tapi dalam rentang waktu 30 menit, tidak boleh lewat. Bukan berarti kita nulis sembarang saja, tetap harus menulis yang efektif, jangan bertele-tele, karena jangan sampai kita menganggap bahwa dengan essay yang panjang itu akan mendongkrak nilai kita. Belum tentu. Mungkin saja kalau semuanya berbobot, tapi kalau kita paksakan sampai harus bertele-tele, maka itu justru tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya adalah karena ini essay kita adalah tulisan akademik, kita usahakan untuk menggunakan kosakata yang akademik juga. Kalau perlu gunakan istilah kosakata yang tidak umumnya digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Bagaimana contohnya yang lebih akademik? Kita bisa baca buku mata kuliah misalnya, atau jurnal penelitian. Kita akan temukan di situ kata-kata atau kosakata yang bersifat akademik. Karena kita dibatasi oleh waktu, yaitu cuma 30 menit, maka kita harus bisa menulis esai ini secara efektif. Nah, pengalaman saya ketika tes IELTS part 2 itu, untuk bisa menulis dalam waktu tertentu yang sangat singkat, saya buat kerangka tulisan dulu. Jadi saya sudah pikirkan ini yang akan saya tulis di paragraf pertama, ide pokoknya apa, kalimat penjelasnya apa. Kalimat penjelas itu bisa tentang contohnya, maksudnya bisa kita kasih contoh, ilustrasi, atau kalimat penjelas lainnya tentang topik tentang ide pokok dari paragraf kita. Jadi saya sudah bikin kerangka apa yang saya tulis di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi kita sudah punya bayangan itu. Dan biasanya esai yang bagus itu yang kita pelajari mungkin adalah terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ini tentunya teman-teman harus pelajari sendiri dan harus latihan bagaimana menulis pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, dalam hal tes esai on the spot ini, pendahuluan bisa diambil dari topik yang diberikan pengawas tadi. Kita tulis lagi topiknya setelah kita pahami, dan menjadi pengantar apa yang akan kita jelaskan di isi. Tapi ingat, jangan sampai menulis sama persis dengan topik yang diberikan oleh pengawas tadi. Kita harus menggunakan kata-kata sendiri. Sedangkan penutup atau kesimpulan itu adalah kita menulis tentang yang telah kita tuliskan di isi tadi. Kita tuliskan secara ringkas yang menjadi kesimpulan kita. Karena untuk menjelaskan isi atau tata tulis esai ini saya kira sangat panjang juga, saya rencana akan membuat video penjelasan yang lainnya tentang contoh menulis esai ini. Jadi kita langsung melihat apa yang saya maksud dengan pendahuluan, apa yang saya maksud isi, apa yang saya maksud dengan kesimpulan, termasuk ide pokok sama kalimat penjelasnya. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa buatkan video penjelasan tentang itu. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang teknik menyusun esai, khususnya on the spot essay writing pada seleksi beasiswa LPDP. Saya kira ini masih sangat singkat. Saya
atau kita mungkin butuh penjelasan yang lebih detail seperti yang saya bilang tadi, saya akan insya Allah buatkan video yang lain khusus tentang esai ini. Terus semangat, jangan menyerah, dan saya yakin Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.